Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Bahagia sekali boleh diperjumpakan dengan saudara yang diberkati Tuhan melalui renungan pagi edisi Selasa 7 Februari 2023. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan dan kita bersama-sama bersatu melalui pembacaan kita Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami datang membawa seantero kehidupan kami, menyembah Engkau dan memuliakan Engkau. Seraya kami siap diberkati Tuhan melalui sabda kebenaran. Kami akan membaca Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Ya Roh Kudus, kuasailah kami, buat hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuat lebat dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Manfaat mencintai Taurat Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, bagaimana perasaan kita jika membaca teks atau chat di akun medsos yang diakhiri dengan emotikon sedih? Atau sebaliknya, bagaimana perasaan saudara saat melihat emotikon senyum? Beberapa lama waktu yang kita habiskan untuk membaca ratusan atau ribuan notifikasi. Lalu akhirnya kita hapus. Turun naiknya suasana batin tidak dapat dikendalikan bila kita hanya terpaku dan pasrah membaca pesan-pesan sampah yang masuk akun medsos kita. Ketika hati sedang kosong, tak berprinsip atau tanpa dasar keyakinan, kita seperti daun yang terbawa arus tanpa arah, diombang-ambingkan pesan-pesan yang membajiri akun kita. Tidak demikian jika kita membaca titah, pesan atau perintah yang kita yakini dan cintai. Gemar pada perintah Tuhan dan sabdanya, itulah yang memberi kabar sukacita bagi hati, jiwa, serta menyehatkan pikiran kita. Keadaan dapat berubah turun naik, tetapi mencintai firman Tuhan menghasilkan kebahagiaan dan rasa syukur yang meneguhkan hati kita. Saudara yang diberkati Tuhan, jika seseorang menginginkan berkat Tuhan, maka ia harus tulus mencari Tuhan. Hal ini tampak melalui keyakinan berpegang pada ketetapan-Nya, mencintai Dia dengan segenap hati, dan suka mengamat-amati segala perintah-Nya. Karena sesungguhnya belajar hukum dan keadilan Tuhan malah tidak membebani, tetapi justru menghasilkan rasa syukur kepada Allah, kendati keadaan berubah-ubah. Hidup ini terlalu singkat untuk dijelajahi dengan membaca pesan-pesan sampah dan yang tumpah ruah di gawai kita. Karena itu, jika kita sungguh-sungguh ingin menghidupi kehendak Tuhan, maka biasakanlah ambil waktu
untuk merenungkan dan membatinkan firman Tuhan, lalu melakukannya sebagai bagian hidup yang membahagiakan kita. Terpuji nama Tuhan, diberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang Engkau perdengarkan bagi kami. Ya Roh Kudus, kuasai hati kami dengan hikmat-Mu, terangi pikiran kami, sehingga kami sungguh memahami apa manfaat ketika kami sungguh mencintai Taurat Tuhan. Dan kami meyakini bahwa dampak dari semuanya itu adalah kami menjadi manusia yang berkarakter mengucap syukur. Dalam segala kondisi keberadaan kami Tuhan, situasi yang kami alami, jadikan kami manusia yang selalu mengucap syukur. Demikian ketika kami berada di dalam perasaan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang mungkin berada di dalam keadaan sakit atau pergumulan-pergumulan yang lain yang berduka cita. Oh Tuhan, satu hal yang kami yakini hari ini, bahwa ketika kami mencintai Taurat-Mu, maka kami akan selalu melihat sisi positif dalam berbagai pergumulan kami. Tuntun kami Roh Kudus, beri kami kualitas hidup yang selalu mengucap syukur. Tuhan Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, sejumlah aktivitas yang telah kami rancang, kami rencanakan untuk kami laksanakan hari ini. Kami menjalaninya hanya dalam kuasa dan kasih dan tuntunan Tuhan sendiri. Penuhilah hadirat-Mu Tuhan bagi setiap kami yang menyatu dalam renungan pagi ini. Tuhan, ini penyerahan kami kepadamu. Ini syukur kami Tuhan. Berkenan Tuhan mendengarkan dan menjawab dalam kehendak Tuhan sendiri. Dan ampunilah akan segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan yang menjadi penguatan kita, jaminan kita menjalani hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Salam sehat.